Keluaran pasal 20 ayat 16. Kita perhatikan di sana, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kalimat ini kalimat yang pendek, tapi kalau kita memperhatikan di seluruh bagian Alkitab ternyata banyak sekali yang berkaitan dengan jangan mengucapkan saksi dusta. Kalau saksi berarti seseorang yang dihadirkan untuk menjadi saksi di persidangan. Banyak saksi-saksi, mulai dari saksi-saksi yang mengucapkan fakta-fakta yang benar, bahkan saksi-saksi yang kemudian mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Makanya kan hakim berkata, bicaralah yang jujur, nanti kalau enggak bisa dipidanakan. Ternyata menjadi saksi itu bukan hanya sekedar, oh Pak, saya melihat fakta ini, fakta itu, tapi juga apa yang kita ucapkan itu harus benar. Jadi seorang saksi, dia berbicara atas nama kebenaran, atas nama fakta yang dilihat. Sehingga nggak sembarangan kita boleh berkata-kata, terutama kalau kita menjadi saksi atas orang lain. Kalau salah-salah, yang pertama kita memberatkan hukuman terhadap orang. Atau kemudian kalau kita menjadi saksi yang palsu, maka kita melakukan kejahatan terhadap orang yang hidupnya benar. Tapi nanti kita lihat di dalam Alkitab pun sudah dikatakan bahwa begitu banyak juga saksi-saksi palsu yang kemudian memberitakan suatu kepalsuan. Nah, selain daripada ayat yang kita baca tadi, Keluaran 20 ayat 16, maka kita bisa memperhatikan di dalam Amsal 14 ayat 5. Saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Jadi saksi yang benar adalah saksi yang tidak berbohong dalam kata-katanya. Apa yang disampaikan sungguh jujur, sungguh tulus, dan sungguh karena dia mencintai kebenaran. Dia tidak menyembur-nyemburkan kebohongan. Karena apa? Sekali bohong, bohong selanjutnya. Jadi sekali kita bohong, berusaha menutupi kebohongan itu dengan kebohongan yang lain. Dan orang yang bohong sulit sekali untuk berkata jujur. Dia selalu berkata yang bohong. Sehingga menyembur-nyemburkan, artinya sudah berbuih-buih, yang disemburkan adalah kebohongan. Kemudian di dalam Keluaran 23 ayat 1, di sana dikatakan, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Yang pertama, jangan menyebarkan kabar bohong. Kemudian jangan membantu orang yang bersalah menjadi saksi yang tidak benar. Artinya demi membela dia, jadi kita sampai mengata-ngatai atau menyampaikan suatu fakta yang tidak benar. Ada satu ilustrasi yang bagus yang saya dengar, bahwa satu hari raja berkata kepada juru masaknya, juru masak, kali ini saya ingin masakan yang enak, yang paling enak yang bisa engkau sajikan buat kita, supaya kita nanti bisa menikmati jamuan masakan yang paling enak yang kamu masak buat kita. Akhirnya diadakan pesta, kemudian juru masak ini berusaha masak yang terbaik. Tapi setelah disajikan, kemudian raja membuka. Ternyata sajian yang lesat yang menurut juru masak ini yang terenak adalah lidah. Jadi semua masakan terdiri dari lidah. Raja komplain dong, kenapa semuanya dari lidah? Nggak ada menu yang lain? Sabar dulu raja, ini memang menurut saya sesuatu yang terenak. Nah, kemudian raja berkata, kalau gitu gini, kamu masak makanan yang paling tidak enak. Coba kamu masak buat kita, untuk kita nikmati. Nah, kemudian dia masak lagi. Setelah masak, ternyata disajikan lagi menunya lidah semua. Waduh, dia bilang, kamu masak yang enak lidah, yang gak enak lidah. Apa maksudnya ini? Nah, kemudian juru masak ini berkata, yaitu raja, di dalam dunia ini sebetulnya makanan yang paling tidak enak adalah lidah, tapi makanan yang paling enak adalah lidah. Dia berkata bahwa dengan lidah orang bisa memberikan suatu sanjungan, ya kan? Pujian, bahkan kata-kata motivasi kepada orang lain, bahkan menghibur orang lain dengan lidah.
Jadi menurut dia yang terenak dalam hidup ini adalah lidah. Karena dengan lidah orang bisa mengucapkan kata-kata yang romantis, ya kan? Kata-kata yang menghibur, kata-kata yang menguatkan. Maka salah satu bahasa kasih sebetulnya bahasa lidah, pujian-pujian terhadap orang yang kita sayang. Nah, kemudian kenapa lidah itu menjadi tidak enak? Ketika lidah itu dipergunakan untuk memfitnah, berbohong, mencaci maki, bahkan mengumpat-umpat. Dengan kata lain, dia ingin berkata, Raja, dua hal inilah yang sebetulnya ada pada lidah, yaitu sesuatu yang manis, bahkan sesuatu yang pahit. Lidah bisa membuat orang begitu bangga terhadap dirinya, bahkan pede. Misalnya saya katakan, wah Rafin ganteng hari ini, pakai batik gitu ya, dia baru ulang tahun, nah, senang dia. Tapi kalau saya berkata yang lain dengan kata-kata yang negatif, ya tentu nggak enak. Nah, sehingga lidah itu sekali kita ucapkan itu membekas pada orang lain, entah itu kalimat yang positif atau negatif, kalimat yang membangun atau menjatuhkan. Sehingga hati-hatilah dengan lidah, karena lidah kalau tidak kita kontrol, kalau kita tidak pakai dengan baik-baik, maka lidah akan menjadi lidah yang sangat berbahaya, liar, yang bisa membakar suatu hutan, bisa membakar suatu kehidupan. Nah, sehingga perintah yang ke-9 ini menghendaki kita agar yang pertama tidak memberikan kesaksian dusta, atau menyampaikan suatu kebohongan, atau menyampaikan suatu fitnah, atau tipu daya dengan lidah kita. Tipu daya maksudnya iming-iming yang terlalu berlebihan, bahkan sesuatu yang bukan faktual. Misalnya DP 0%, gitu kan? Itu salah satu tipu daya, iming-iming yang entah angan-angannya kemana. Artinya sesuatu yang kita sampaikan itu melampaui dari fakta-fakta yang bisa kita capai, sehingga kita mengumbar-umbar, melebih-lebihkan, orang tertarik, tetapi kemudian kita menipu orang lain dengan kata-kata kita. Perintah yang ke-9 ini menghendaki kita agar tidak memutarbalikan kebenaran atau perkataan orang lain. Kadang-kadang kita ngomong A, jadi B, jadi C. Nah, itu bahaya sekali. Sehingga kita dengan sengaja menjatuhkan nama orang lain, kemudian tidak menghormati orang lain, karena kita memutarbalikan fakta atau kebenaran. Tidak memfitnah dan menodai nama orang lain. Jadi tidak turut mempersalahkan orang lain secara gegabah tanpa terlebih dahulu mendengarkan dia. Artinya bahwa kadang-kadang orang menyampaikan sesuatu kepada kita, nggak langsung bisa kita terima. Artinya harus difilter dulu, itu benar atau salah. Ya, kadang-kadang kan kita seringkali ada orang sampaikan kepada kita, ternyata faktanya bukan seperti itu, faktanya lain. Nah, dalam bagian ini hukum yang ke-9 itu menghendaki kita supaya kita tidak turut mempersalahkan orang secara sembarangan. Hanya dasar kata orang, kemudian kita dengan serta-merta bisa memutuskan bahwa orang itu salah. Tidak bisa. Sehingga kita dihindarkan sebetulnya melalui hukum yang ke-9 ini, kita dihindarkan daripada segala dusta dan tipu daya dan kebohongan, supaya kita tidak turut ambil bagian di dalamnya, karena perbuatan-perbuatan seperti ini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Tuhan tidak menghendaki orang berbohong, Tuhan tidak menghendaki orang bersaksi dusta. Nah, nanti kita lihat efeknya luar biasa. Karena saksi dusta, maka banyak efek-efek yang kemudian merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Nah, kemudian lagi pula dalam hukum ini, kalau kita bicara tentang tadi di pengadilan, maka itu betul-betul harus kita sikapi dengan baik. Jangan bersaksi dusta ketika kita ada di pengadilan. Kita harus benar-benar bersaksi demi kebenaran. Karena apa? Karena kita orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Karena kita mencintai kebenaran, sehingga kita berkata-katalah secara jujur, berkata-katalah ya secara benar,
supaya tidak merugikan orang lain. Dan waktu kita di pengadilan kan sebetulnya kita bersaksi membela orang yang benar. Atau kalau misalnya seperti pengacara misalnya, membela mereka supaya mereka jangan sampai dilebih-lebihkan dari fakta yang sebenarnya. Kemudian mereka menerima hukuman yang terlalu lebih dari apa yang seharusnya mereka tanggung. Jadi itu sebetulnya fungsi daripada pengacara atau pengadilan, supaya menegakkan suatu keadilan sedapat-dapatnya, lurus, yang benar-benar, yang salah-salah. Semuanya diukur menurut kesalahan, semuanya diukur menurut kebenarannya. Ya bayangkan misalnya kalau orang membicarakan sesuatu yang tidak benar di pengadilan, kemudian hakim serta-merta menerima, wah yang dirugikan adalah orang yang benar. Ya harusnya kita membela orang yang benar. Jadi sedapat-dapatnya kita memajukan suatu kehormatan nama orang lain, sedapat-dapatnya kita berusaha membela suatu kebenaran. Meskipun sebetulnya ya orang yang benar itu adalah mungkin orang yang berlawanan dengan kita. Makanya kan idealisnya adalah kita benar-benar, salah-salah. Mau itu teman, mau itu keluarga, maka prinsipnya adalah benar adalah ya benar, itu harus ditegakkan. Mau dia keluarga saya, mau itu anak saya, mau itu istri saya, ya kita berjalan dalam satu rule yang benar. Mengapa jangan bersaksi dusta? Karena ketika bersaksi dusta, maka dusta itu sebetulnya mempengaruhi pemikiran orang, cara pandang orang, bahkan memberikan manipulasi terhadap orang. Kenapa manusia jatuh dalam dosa? Karena iblis berdusta. Dia berkata, kalau kamu makan buah ini, kamu nggak bakalan dihukum oleh Tuhan. Malah kamu akan sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, iblis menawarkan suatu iming-iming, kita nggak bakalan dihukum, kita nggak bakalan mati. Kemudian iblis berkata, oh kamu akan menjadi sama seperti Allah. Faktanya adalah tidak. Justru manusia sama seperti iblis, kemudian diusir oleh Tuhan, dibuang. Dan kemudian memang ya kita bersyukur karena tangan Tuhan masih terulur pada kita, sehingga kita tidak binasa. Tapi iblis sudah sukses mendustai manusia. Dia berkata bahwa waktu orang makan itu, oh dia tidak akan dihukum, tidak akan mati, dia tidak akan binasa, tapi dia akan sama seperti Allah. Nah itulah, sehingga di dalam Alkitab bapa segala pendusta itu siapa? Iblis. Dialah bapak pendusta. Bapak kebenaran siapa? Allah. Dialah bapak kebenaran itu. Sehingga dalam Yohanes 8 ayat 44 kita bisa perhatikan di sana. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Jadi sejak semula, iblis itu tidak pernah berkata tentang suatu kebenaran. Dia berkata tentang suatu dusta. Nah, kalau misalnya ada manusia yang terus-menerus berdusta, bahkan menutupi kesalahan dengan berdusta, dapat kita katakan ya salah satu daripada pengikut bapak pendusta itu, yaitu iblis. Nah, sehingga kerinduan kita adalah ya kebenaran yang disampaikan, supaya apa? Kita mencerminkan Allah kita yang adalah Allah yang benar. Sehingga efek daripada dusta, ya tadi manusia binasa, manusia terbuang jauh dari hadapan Tuhan, dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan efek daripada berdusta, maka kota Roma dibakar. Jadi Nero berkata bahwa kota Roma itu dibakar oleh orang Yahudi. Ternyata Nero punya rencana, dia akan mendirikan kota Roma yang terbaru dengan mengkambing hitamkan orang Yahudi, bahwa orang Yahudilah yang membakar kota Roma. Tapi dia memakai dusta, sehingga orang percaya. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa.
Dan bahkan Alkitab berkata bahwa orang berdosa sebetulnya tidak akan tenang dalam hidupnya, meskipun dia mungkin merasa sudah sukses ya melakukan kedustaan itu, tapi dia nggak bakalan tenang. Tapi kemudian kalau kita perhatikan, saya kemarin baca tentang Nero, dia raja yang memang sangat bengis dan kejam. Bukan hanya orang Yahudi menjadi sasaran, orang Yahudi kemudian mereka diikat, mereka kemudian disuruh dimakan oleh binatang-binatang, dicabik-cabik, kemudian mereka diikat dengan jerami-jerami, lalu dibakar hidup-hidup. Dia sangat senang karena seakan-akan melihat satu penyalaan obor dari letupan-letupan daging manusia. Dan Nero dikatakan dalam sejarah dia meracuni adiknya karena dia merasa bahwa dia takut tersaingi sebagai seorang raja. Adiknya umur 14 tahun diracun oleh dia. Kemudian dia membunuh mamanya. Kemudian dia membunuh 3 istrinya. Jadi kita bisa perhatikan bohong itu menyangkut satu hal yang luar biasa, sampai orang berani melakukan segala sesuatu menurut caranya. Dia nggak ada takut lagi, bahkan tidak ada kasih terhadap orang-orang di sekitarnya. Jadi hati-hati kalau kita suka berbohong, berarti kita tidak mengasihi orang-orang di sekitar kita. Ya, mungkin saja tabiat yang lain akan mengikuti di dalamnya. Nah, sehingga selain daripada Nero sebetulnya seperti ahli-ahli Taurat, imam-imam besar, orang-orang Farisi dan Saduki, mereka juga orang-orang yang suka berdusta. Mereka memunculkan saksi-saksi dusta, sehingga kepada Stefanus dituduh bahwa Stefanus itu adalah seorang yang menghina Musa, menghina tradisi, kemudian menghujat Allah, kemudian menghina bait Allah. Sehingga kita tahu akibat dusta daripada orang-orang ini, maka Stefanus dirajam dengan batu. Kemudian akibat dusta dari mereka, Yesus Kristus disalibkan. Sehingga ada alasan yang jelas kenapa Tuhan membenci dusta itu. Karena berdusta mengakibatkan sesuatu yang sangat serius, bisa mengakibatkan kematian pada orang lain. Di dalam Amsal 6 ayat 16 sampai 19 di sana dikatakan, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata yang sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Jadi ini sesuatu yang sangat dibenci oleh Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan di sini, menumpahkan darah, ya kan? Kemudian menimbulkan pertengkaran-pertengkaran, entah di dalam suatu kelompok, entah di dalam keluarga, entah di dalam suatu organisasi. Jadi bohong itu, dusta itu, dia sangat berbahaya. Karena apa? Ya sekali lagi saya ingin katakan, karena orang tidak mengontrol lidahnya, menguasai. Ya tentu apa yang muncul di dalam lidah itu kan keluar dari hati kita. Itu kemudian muncul pada perkataan kita. Jadi kelihatan kalau orang misalnya berucap, itu kelihatan hatinya bagaimana. Nah, sehingga istilah sekarang kan, jauhilah orang yang toksik katanya, orang yang beracun. Jadi kalimat-kalimat negatif yang disampaikan tentang kejelekan-kejelekan orang lain, atau dia menyampaikan tentang suatu hal yang tidak pantas tentang orang lain. Nah, orang-orang seperti ini sebaiknya kita jauhi. Karena apa? Karena kalau enggak kita akan terlibat ngomongin orang lain juga. Karena hidup dan mati kita sebetulnya dikuasai oleh lidah. Kehormatan kita juga diukur daripada apa yang keluar daripada lidah kita. Sehingga memang harus berhemat-hemat menggunakan lidah. Memang katanya wanita itu lebih banyak kosakatanya daripada pria. Ya, tapi juga harus dihemat. Apa yang pantas yang keluar, apa yang tidak pantas yang keluar. Ya, sama seperti juga pria. Belum tentu juga pria lebih hemat, kemudian kalimatnya lebih pas. Tidak juga. Jadi
Ya kita harus mengukur apa yang bisa kita keluarkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk mengasihi sesama kita. Karena dikatakan di dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi hidup dan mati kita itu ditentukan oleh lidah kita. Bagaimana kita mengontrol lidah kita. Siapa yang suka menggunakannya, menggemakannya, atau menyembur-nyemburkannya, akan memakan buahnya. Jadi secara tidak langsung lidah itu akan berefek pada buah yang akan kita petik kemudian hari. Ya sehingga ya ini menarik. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, dikatakan di dalam Yakobus 3 ayat 8, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Jadi memang lidah kita ini, orang berkata tidak bertulang, tapi sekali keluar perkataan dari mulut kita nancap dan itu berbekas. Kita mau tarik lagi nggak bisa. Satu gema yang keluar dari mulut kita yang kemudian nancap pada hati orang lain, itu bisa membuat orang sembuh, atau itu juga bisa melukai orang lain. Itu membuat orang bisa bangkit, dan juga bisa membuat orang jatuh. Nah, sehingga pada suatu hari saya senang sekali karena saya pernah pelayanan di salah satu gereja. Saya bermain musik. Kemudian waktu saya mau musik, awalnya kami sudah latihan. Saya dengan WL sudah latihan dengan baik ya. Jadi temponya, pengulangannya, lain sebagainya sudah bagus semua. Tapi kenapa tiba-tiba ketika kami sudah mulai di acara, itu semua berantakan. Tempo dia lebih cepat, tempo saya lebih lambat. Tapi saya selalu save atau selalu saya simpan di keyboard supaya nggak pernah berubah. Sebetulnya menurut saya adalah saya sudah benar. Karena saya mengikuti kunci yang sudah ada, tempo yang sudah ada. Tapi kenapa tiba-tiba seperti buyar suasananya ketika udah mulai acara? Kemudian ada majelis yang tiba-tiba mungkin nggak sabar dia. Oh, cepatin katanya, maju ke depan. Kenapa terlalu lambat? Waktu itu kan saya masih mahasiswa, jadi agak gampang tersinggung gitu ya. Wah, saya merasa sedih sekali kenapa hari itu saya mainnya kurang bagus, kurang berkenan. Setelah selesai ibadah, saya masuk ke dalam kamar, kemudian saya mengunci diri, saya berdiam diri. Tapi hamba Tuhan atau gembala sidang tempat saya pelayanan, dia langsung ketok pintu. Niko, kamu keluar, makan dulu, kita ngobrol-ngobrol. Saya masih belum mau, karena perasaan saya masih belum enak. Niko, keluar dulu, nggak apa-apa kok, yang tadi nggak apa-apa, itu biasa terjadi dalam pelayanan. Udah saya keluar, saya makan. Dia memberikan satu ilustrasi yang sangat bagus kepada saya. Dia bilang, apa bedanya telur ayam dengan telur Raja Wali? Saya nggak tahu menjawab. Dia bilang gini, telur Raja Wali bisa diram oleh ayam, tetapi waktu mereka ditetas, mereka akan merasa bahwa mereka sama. Tapi suatu ketika anak Raja Wali ini kemudian besar dan dia kemudian belajar untuk terbang. Dia bisa terbang. Tapi yang ayam ini mau belajar terbang, dia nggak bisa terbang karena dia ayam. Dia bilang sama saya, kalau kita mau belajar, kita bisa seperti Raja Wali itu. Tidak perlu kita merasa diri seperti ayam yang nggak mungkin berkembang. Ya, kalimat seperti itu, ilustrasi seperti itu menguatkan saya. Artinya gini, saya bisa bertumbuh, saya bisa belajar, dan kemudian saya akan menjadi seorang yang memiliki pemahaman yang berbeda. Kalau saya berpikir bahwa saya ayam, ya saya akan menjadi seperti ayam. Tapi kalau saya memiliki pemahaman bahwa saya ini seorang Raja Wali, ya saya akan menjadi seorang Raja Wali. Jadi pemahaman saya bisa nggak berkembang dari ini? Bisa.
Saya bisa nggak mengubah diri besok hari? Bisa. Tergantung daripada kita sendiri. Oh, benar juga saya pikir. Ini sesuatu yang memberi suatu semangat pada saya, sehingga saya belajar memahami bahwa ternyata kadang-kadang kalimat orang itu memang diperlukan untuk menguatkan kita dalam situasi-situasi tertentu, supaya kita lebih maju. Jadi mulai hari itu saya datang lebih cepat lagi, saya latihan. Ya, saya bisa bermain musik. Ya, dengan kata lain bahwa perkataan bisa membuat orang bangkit, berdiri, dan terus berjalan. Tapi perkataan bisa membuat orang lumpuh, dan kemudian orang tidak semangat di dalam melakukan sesuatu. Jadi di rumah kadang-kadang karena perkataan yang sederhana saja, orang keluarga bisa tersinggung. Tapi dengan suatu perkataan yang sederhana saja, orang bisa dibangkitkan dengan suatu semangat. Sehingga di dalam Mazmur 141 ayat 3, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jadi sampai seorang pemasmur berkata, awasilah mulutku ya Tuhan, karena dia nggak sanggup untuk mengontrolnya, dan minta Tuhan berjagalah pada pintu bibirku. Nah, ini menunjukkan tentang ya betapa seriusnya sebetulnya kita harus mengontrol bibir kita ini, supaya apa yang diucapkannya pantas, tepat, dan dengan bijaksana. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Itu dikatakan di dalam Matius 12 ayat 37. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu yang benar, maka orang lain dibenarkan, diteguhkan, dan juga dikuatkan. Ketika kita menyampaikan sesuatu yang salah, maka orang menjadi salah. Sehingga di dalam pengadilan Yunani kuno, seorang saksi yang menyampaikan saksi dusta, dia akan didenda. Kemudian terus berdusta, maka dia akan kehilangan hak sipilnya. Tapi kalau misalnya terdakwa terkena hukuman mati, dan pengadilan memutuskan secara salah karena saksi dusta, maka dia akan terkena hukuman mati juga. Artinya, ketika kita mengucapkan sesuatu yang salah, yang tidak benar, faktual, nah itu hati-hati, nyawa kita bisa menjadi taruhan. Sehingga Alkitab juga berkata, kalau ia katakanlah iya, artinya ya katakanlah yang sebenarnya. Tidak perlu kita tutup-tutupi, tidak perlu kita kemudian berusaha untuk menyampaikan sesuatu yang lain. Jadi karena ia adalah di atas segalanya. Atau kalau tidak, ya katakanlah tidak. Dan hukum ini melarang segala fitnah, segala perkataan yang tidak benar. Jadi jangan mengatakan suatu kebohongan-kebohongan dari mulut kita. Kadang-kadang gini, ada orang yang cerita kepada kita, seringkali kan, tahu nggak tentang orang ini cukup untuk kamu saja ya. Dia ngomong ke kita, cukup untuk kamu saja. Nanti dia ngomong ke lain, cukup untuk kamu saja. Nanti ngomong ke lain lagi, cukup untuk kamu saja. Nah, jangan percaya dengan orang seperti itu, karena sebetulnya nggak cukup untuk dia doang. Pasti itu akan menyebar kemana-mana. Dan memang, ya, tentu kita punya pengalaman lah tentang hal itu. Entah itu teman baik, teman dekat, teman curhat. Sebaik-baiknya dia pada suatu saat, mungkin saja, risikonya adalah gini. Mungkin saja kalau kita cerita pada orang lain, risikonya adalah itu akan keluar. Maka memang menjadi seorang konselor itu nggak gampang. Dan saya juga berusaha untuk belajar mengerai perkataan saya, berusaha untuk memilah-milah. Dan kemudian makin diterangi juga dengan bagian ini, ya ternyata banyak hal yang memang perlu kita simpan, yang tidak perlu kita katakan. Untuk apa? Karena ketika kita menyampaikan sesuatu yang salah terhadap orang lain, ya tadi merendahkan orang lain. Orang lain bisa mempunyai persepsi yang salah terhadap orang itu. Dan kita mau menghormati orang lain sebagai wujud apa? Hukum mengasihi sesama kita manusia. Ya maka jangan pernah mau mendengarkan kata-kata yang negatif, sesuatu hal yang negatif. Karena sebetulnya banyak sekali informasi-informasi yang kita terima di otak kita
yang negatif tentang orang lain. Yang memang kadang-kadang kita harus filter, jangan sampai kita ikut berambil bagian menyebarkan hoax atau satu kebohongan. Lalu kita merendahkan, memfitnah, melakukan hal-hal yang tidak wajar terhadap orang lain. Sehingga kan kadang-kadang kalau di Facebook itu ya, ada orang yang nulis status gini, kalau mau tahu kebenarannya, konfirmasi dong kepada orangnya langsung. Itu beberapa kali saya baca itu. Kalau mau tahu kebenarannya, konfirmasi dong kepada orangnya langsung. Sehingga kontrollah mulut kita, berjaga-jagalah pada mulut kita. Mulut yang tidak dikekang akan menimbulkan masalah yang besar. Sehingga banyak keluarga yang berantakan karena satu perkataan. Banyak perusahaan yang hancur karena satu perkataan yang bohong. Bahkan tadi saya katakan tadi, suatu bangsa, suatu negara pun bisa hancur karena perkataan yang bohong. Bahkan gereja bisa menjadi terpecah belah karena kebohongan-kebohongan. Jadi kebohongan-kebohongan yang disampaikan atau saksi dusta itu menimbulkan kekacauan, akibat yang tidak baik, sehingga menimbulkan kehancuran, kekacauan, perpecahan, bahkan menimbulkan sesuatu yang tidak ada maknanya, merugikan sebetulnya. Nah, mari kita, ya saya ingin ajak kita semua, mari kita bertobat ya. Jadi jangan ngomong sembarangan terhadap orang lain. Kalau nggak tahu faktanya lebih baik diam. Jangan suka mengucapkan gosip-gosip, bicara sembarangan. Karena ketika kita bicara tentang hal itu, jangan kira orang lain tidak tahu. Karena apa? Ya tadi yang saya katakan, ketika kita bilang cukup, ternyata menyebar. Cukup, ternyata menyebar. Jadi jangan berbicara sembarangan. Orang lain tahu apa yang disampaikan itu. Bahkan orang yang kita omongin itu tahu apa yang kita sampaikan. Jadi sebetulnya apa artinya? Ya kita sebetulnya sedang memperburuk diri sendiri. Kita sedang kehilangan kehormatan diri sendiri. Nah, maka mulailah kita bicara sesuatu yang benar. Kalau nggak tahu lebih baik diam. Kalau tidak tahu lebih baik kita tidak ikut bagian di dalamnya. Sehingga ya siapa di antara kita yang suka ngomong-ngomong yang tidak benar? Siapa di antara kita yang suka bergosip-gosip, suka menggunakan lidah kita dengan satu hal yang tidak baik? Nah sekarang mulai pikir, kita ubah dengan suatu kebiasaan yang baik. Karena kemarin saya lihat seorang hamba Tuhan berkata gini, kadang-kadang kita ini latah ya lihat kehidupan orang lain. Orang pulang malam, kita tak ngomong apa tentang orang itu. Orang punya berkat, rumah lebih, mobilnya bagus. Kadang-kadang secara latah kita bisa ngomongin orang. Di jalan kita lihat mobil orang, itu belum tentu punya dia, mungkin dia pinjam lain sebagainya. Bisa-bisa otak kita jadi mikirin yang aneh-aneh seperti itu. Ya meskipun sebetulnya bisa saja terjadi, tapi nggak perlu. Kita nggak tahu tentang orang lain, sehingga apa yang tidak benar jangan diucapkan, karena itu akan menimbulkan suatu fitnah dan suatu dusta, bahkan suatu kebiasaan yang buruk bagi kehidupan kita. Ya saya ingin mengajak kita terakhir membaca dari Yakobus pasal 3 ayat 2 sampai ayat 12. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataan, ia adalah seorang yang sempurna. Ya meskipun kita tahu ya nggak ada kita yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda. Ini suatu yang penting, mengenakan kekang, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi.
Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Dengan kata lain, lidah itu bisa dikendalikan, sama seperti orang mengendalikan kapal yang besar itu, sehingga bisa memegahkan sesuatu hal yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, dia dapat membakar hutan yang besar. Lidah itu kecil, dia bisa membakar. Lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang yang binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Jadi bayangkan, lidah kita itu bisa menjinakkan binatang-binatang yang liar. Sehingga kan kalau di Ragunan atau tempat-tempat binatang yang liar, maka mereka bisa dijinakkan. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk, yaitu tadi berbohong, memfitnah, lain sebagainya, manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat, tetapi dari situ juga keluar kutuk. Hal ini, saudara-saudara, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jadi dari satu sumber harusnya keluar satu hal. Ya kalau manis manis, kalau pahit pahit. Ya kalau benar-benar, ya kalau salah salah. Intinya lidah kita ini harus dipergunakan dengan bijak. Karena tadi ya, lidah itu luar biasa, bisa memegahkan suatu perkara, bisa untuk memuji Tuhan, tapi juga bisa membakar dan juga bisa mengutuk sesama kita. Kiranya bagian firman Tuhan ini meneguhkan kita untuk kita menguasai lidah kita, mempergunakan lidah kita dengan baik, dan jangan pernah berdusta terhadap siapapun. Mari kita berdoa.